Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk membaca sholawat beserta amalan ibadah yang lainnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya surat Yasin merupakan surat ke-38 dalam Al-Quran yang terdiri dari 83 ayat dan diturunkan di Makkah yang disebut dengan surat Makkiyah. Surat Yasin ini juga sering disebut dengan kalbunya Al-Quran, dan orang yang membaca surat Yasin setiap malam hari akan mendapat pahala seperti membaca Al-Quran 10 kali. Ini luar biasa. Dan di video kali ini saya akan berbagi kisah nyata, berbagi cerita tentang keajaiban dari membaca surat Yasin, baik itu dibaca dari 1 kali, 3 kali, 7 kali, 41 kali. Dan cerita ini nanti saya akan sampaikan 7 cerita kisah nyata. Yang pertama dari Mbak Yayan Rosmailani, yang kedua dari Hasniza Mansur, yang ketiga dari DZ, yang keempat dari Ayudiyah Kencana, yang kelima dari Bowo Prasmoro, yang keenam dari HRY, dan yang ketujuh dari Fenty Eka. Bagi teman-teman semuanya yang ingin berbagi kisah nyata tentang keajaiban apapun, baik itu keajaiban sholawat, membaca surat Yasin, surat Waqiah, bisa menghubungi pada nomor WA saya atau bisa memfollow IG saya, Miss Aini Berbagi. Yang pertama dari cerita Mbak Yayan Rosmailani, langsung saja kita lihat bersama-sama. Saya juga pernah mengamalkan membaca surat Yasin 7 kali, dilanjutkan membaca istighfar dan sholawat. Waktu itu saya diteror sama debt collector dari pinjol. Saya benar-benar minta sama Allah, minta agar pinjaman-pinjaman itu lunas. Dengan ridho Allah, keesokan harinya semua debt collector sampai detik hari ini gak ada lagi yang menghubungi saya. Puji syukur saya tak henti-henti karena para debt collector itu tiba-tiba pada menghilang. Itu kisah saya pribadi. Jadi Mbak Yayan Rosmailani ini mendapatkan teror debt collector. Dia pinjam di pinjol, pinjaman online, dan waktunya untuk mengembalikan dia diteror sama debt collector. Dan akhirnya beliau ini, Mbak Yayan ini, membaca surat Yasin 7 kali, kemudian membaca istighfar dan sholawat, dan minta sama Allah agar pinjaman-pinjaman itu lunas. Dan alhamdulillahnya melalui perantara surat Yasin, istighfar sama sholawat ini, debt collector tersebut tidak menghubunginya lagi. Masya Allah, itu cerita yang pertama. Kemudian cerita yang kedua berasal dari Mbak Hasniza Mansur. Ya Allah, saya juga percaya dahsyatnya surat Yasin. Kemarin perutku bagian bawah sakit banget sampai hampir 3 minggu. Akhirnya malam sebelum tidur saya baca surat Yasin, dan alhamdulillah atas izin Allah rasa sakit itu hilang. Allahu Akbar. Ini juga Masya Allah ya, perutnya sakit bagian bawah 3 minggu. Coba kita bayangkan 3 minggu itu juga lama sekali. Dan alhamdulillah dengan perantara surat Yasin ini Allah meridhoi dan akhirnya sembuh rasa sakit tersebut. Melanjutkan pada cerita yang ketiga dari DZ. Saya juga ngerasain kekuatan dari surat Yasin. Beberapa waktu yang lalu saya ingin jual rumah, tapi mengingat kondisi pandemi seperti ini sangatlah sulit untuk jual rumah. Tapi saya baca Yasin tiap pagi 3 kali. Kurang lebih 2 minggu rumah saya sudah terjual dengan izin Allah. Alhamdulillah. Padahal tetangga-tetangga saya ada yang mau jual rumah, ada yang sudah 2 tahun belum laku-laku. Masya Allah, ini pertolongan Allah. Dia membaca surat Yasin tiap pagi 3 kali. Alhamdulillah selama 2 minggu, kurang lebih 2 minggu, rumah tersebut bisa terjual. Padahal orang yang lainnya itu tetangga-tetangganya mau jual rumah susah sekali. Tapi karena di sini perantara surat Yasin tersebut sama doa yang dia panjatkan setiap hari, alhamdulillah Allah mengabulkan doa tersebut.
Kemudian cerita yang keempat dari Mbak Ayudiah Kencana. Saya 2 kali mengamalkan 1 hari 41 kali baca Yasin dari setelah sholat duha sampai sholat isya. Pada saat itu ada masalah berat banget dan renov rumah belum selesai. Jadi dia membaca 41 kali, dia mendapatkan masalah berat banget dan renovasi rumahnya juga belum selesai. Tapi setelah baca surat Yasin 41 kali, pengerjaan renov rumah dalam waktu 1 bulan pas selesai. Masya Allah, rezeki juga tiada henti. Subhanallah, hasilnya luar biasa. Dan baca Yasin 7 kali sehari selama 7 hari, hasilnya juga luar biasa. Alhamdulillah. Jadi Mbak Ayudiah Kencana ini juga mengamalkan 41 kali dan juga mengamalkan 7 kali. Ketika dia mengamalkan 41 kali, pada waktu itu dia memiliki masalah yang berat banget dan renovasi rumahnya juga belum selesai. Dan alhamdulillahnya setelah membaca 41 kali, pengerjaan renov rumahnya selesai dalam waktu 1 bulan. Masya Allah, juga mendapatkan rezeki yang tiada henti. Ini semuanya juga pertolongan Allah melalui wasilah dari surat Yasin tersebut. Ya, nomor 5 dari Bowo Prasmono. Kita lihat, saya sepakat dengan ibu ini, surat Yasin adalah obat mujarab. Nah, ini kaitannya dengan sakit. Saya mengalaminya. Ibu saya divonis COVID di RS. Setiap selesai sholat fardu dan hajat, saya baca Yasin 3 kali sambil nangis. Teringat bahaya ibu saya pernah terkena TBC juga. Karena ibunya itu juga terkena TBC, itu kan juga rawan ya ketika terserang COVID. Dan dia membaca surat Yasin selama beberapa hari sebanyak 3 kali. Alhamdulillah, atas izin Allah baru 3 hari ibu saya tidak merasakan sakit. Masya Allah. Di hari keempat ibu sudah diizinkan pulang, malah diusir oleh pihak RS. Tidak berhenti sampai di situ. 2 hari setelah ibu dinyatakan sembuh, orang serumah yang kontak erat dengan ibu juga dinyatakan negatif. Bagi saya pribadi, ini fakta keajaiban surat Yasin. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi dia setiap selesai sholat fardu sama sholat hajat, dia membaca surat Yasin 3 kali. Alhamdulillah, ibunya juga sembuh dari COVID dan keluarganya yang kontak erat dan ibunya juga dinyatakan negatif. Alhamdulillah. Cerita selanjutnya dari HRY, kita lihat bersama-sama. Saya juga dulu mengamalkan surat Yasin pada saat istri hamil. Dari pertama proses kehamilan sampai lahir anak saya. Jadi dia mengamalkan membaca surat Yasin itu dari awal kehamilan sampai lahir. Saya baca tiap habis sholat subuh dan habis sholat maghrib. Jadi 2 kali ya, habis sholat subuh sama habis sholat maghrib. Pas mau lahiran di puskesmas, tiba-tiba di sana jadi beraroma bunga melati dan bunga kenanga. Masya Allah, merinding ya saya nih. Alhamdulillah, anak saya umur 2 tahunan, pintarnya di atas rata-rata, kayak udah dewasa pemikirannya. Kata tetangga-tetangga, pintarnya kelebihan di atas rata-rata. Semuanya atas izin Allah. Amin. Masya Allah. Ini jadi suaminya ini ketika istrinya itu proses hamil sampai lahir, dia selalu membaca surat Yasin setelah sholat subuh sama setelah sholat maghrib. Ketika lahiran, Masya Allah, di situ aromanya bunga melati sama bunga kenanga, kan nggak biasanya ya. Dan ternyata anak ini juga memiliki kemampuan, pinternya itu melebihi dari yang lainnya. 2 tahun, pinternya itu melebihi teman-teman yang lainnya. Masya Allah, ini semuanya juga ridho dari Allah melalui wasilah surat Yasin tersebut. Dan yang terakhir, cerita dari Mbak Fenti Ika. Saya pernah mengalami gangguan jin, rumah saya angker. Jadi dia pernah mengalami gangguan jin gitu, rumahnya angker. Saya sama bapak baca Yasin dari jam 10 malam sampai jam 2 malam. Berarti dia membaca Yasin 4 jam ya, mulai dari jam 10 sampai jam 2 malam. Awalnya terasa sesak, engap, berat. Ketika jam 1-an mulai terasa tenang dan hening.
Ketika awal baca sampai jam 12-an, ya Allah, kayak ada anjing lewat, kambing, tapi transparan. Terus ada yang teriak-teriak kayak orang kepanasan itu, gak cuma satu, tapi banyak. Benar-benar saya alami waktu itu. Ya Allah, benar-benar mustajab, surat Yasin dipakai apapun bisa. Nah, ini pengalaman dari Mbak Fenty Eka. Ketika Mbak Fenty itu pernah mengalami gangguan jin karena rumahnya angker, beliau sama bapaknya membaca surat Yasin dari jam 10 sampai jam 2. Nah, pada waktu itu malamnya dia banyak sekali mendengarkan ada anjing lewat, kambing, dan yang lain-lainnya. Dan mungkin ya itu tadi, karena di situ rumahnya juga angker. Alhamdulillah, melalui wasilah surat Yasin tersebut, rumahnya tidak seperti itu lagi dan terasa lebih indah, terasa lebih nyaman, dan tidak ada gangguan-gangguan jin yang masuk. Masya Allah. Nah, itu tadi kumpulan dari beberapa cerita tentang kisah keajaiban dari membaca surat Yasin. Ada yang dibaca 1 kali, 2 kali habis sholat subuh sama sholat maghrib. Ada yang dibaca 3 kali, ada yang dibaca 7 kali, ada yang dibaca 41 kali, dan ada yang dibaca mulai dari jam 10 sampai jam 2 malam. Semuanya itu merupakan takdir dari Allah, atas izin Allah, atas ridha Allah. Semua yang diinginkan melalui wasilah surat Yasin tersebut Allah mengabulkan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari beberapa contoh cerita tentang keajaiban dari membaca surat Yasin ini, dan semoga kita lebih meningkatkan amalan ibadah yang lainnya, sehingga apapun yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah dan selalu berada dalam jalan Allah, selalu dilindungi oleh Allah, dan selalu mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.